Ya, misalkan judul-judulnya kan bisa dilihat dari mulai muqaddimah. Muqaddimah ini nanti berisi tentang filosofi saum, kemudian definisi, ya definisi saum, terus keutamaan saum, kemudian ada saum wajib, saum sunnah, keutamaan Ramadan, penentuan awal Ramadan, sampai terakhir nanti ada kaitannya dengan qada, bagaimana yang punya hutang di Ramadan. Ya. Ini saya kira yang akan menjadi pembahasan kita di perkuliahan pagi hari ini. Tetapi saya sampaikan sekali lagi tadi, tidak akan tersampaikan semua materi ini, hanya ringkasan saja. Kita mulai dari filosofi saum. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan as-saumu junnatun. Ya kan? Saum itu adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal. Ya, janganlah kalian berbuat rofas dan jangan juga kalian berbuat jahil. Yang memang perlu kita garis bawahi, apa itu rofas dan apa itu jahil, ya kan? Apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut, rofas dan jahil. Nah ini para ulama sampai detil menjelaskan, ya, terkait dengan rofas. Rofas itu apa sih? Rofas itu perkataan. Jadi kata kuncinya kalau rofas itu perkataan. Jadi perkataan kotor, perkataan cabul, itu rofas. Ya. Walaupun di dalam bahasa yang lain, rofas juga bisa diartikan dengan jima atau hubungan suami istri, atau juga bisa diartikan dengan muda'abah. Ya, muda'abah ini pendahuluan sebelum suami istri melakukan hubungan suami istri. Ya. Tetapi kata kunci rofas itu adalah perkataan mulut. Ya. Tapi muaranya adalah kekemaluan. Ya. Jadi mulai dari perkataan yang jorok yang akan menyebabkan dia pada ujungnya adalah berbuat cabul gitu ya. Jadi dari mulai perkataan cabul pada akhirnya akan melahirkan perbuatan yang cabul. Ya. Mulai dari perkataan kotor yang pada akhirnya akan melakukan perbuatan yang kotor. Nah, fungsi saum itu untuk menjaga itu, perbuatan rofas. Nah, yang selanjutnya adalah fala yarfus wala yajhal. Nah, kalau jahil ini didefinisikan jadi lebih kepada perbuatan. Kalau rofas tadi adalah perkataan, kalau jahil ini adalah perbuatan. Ya. Jadi perbuatan yang menyebabkan seseorang itu akhirnya melakukan tindakan-tindakan kasar. Seperti apa? Seperti berkata kasar gitu ya, menjelek-jelekan orang lain, bullying gitu ya, menghina. Intinya adalah sebuah tindakan yang pada akhirnya dari tindakan tersebut menghasilkan sebuah perlakuan yang sifatnya kekerasan, kriminal, gitu. Dari perbuatan tersebut. Jadi perbuatan menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, membuli orang lain, sehingga terjadilah
misalkan jadi fisik ya, jadi kontak fisik gitu, jadi memukul, bahkan membunuh gitu ya. Nah ini di antara fungsi saum itu adalah untuk menjaga ini. Makanya nanti kita akan temukan di dalam hadis, ketika kita sedang saum kemudian ada yang ngajak berantem atau ada yang menghina, maka katakan ini shaimun, saya sedang saum. Kita kan akan mendapatkan hadis itu. Jadi di antara fungsi saum itu adalah untuk itu. Nah, di slide yang saya buat itu bagaimana sekarang itu kita dikepung oleh yang namanya perbuatan rofas dan jahil. Ya, contohnya lawakan-lawakan yang ada di Indonesia, kalau tidak menjurus ke berbau cabul, menjurusnya adalah menghina. Ya, menghina dengan hidungnya pesek atau rambutnya, ya pokoknya hinaan-hinaan fisik. Itu kalau kita lihat konten-konten lawakan-lawakan di Indonesia tidak jauh-jauh dari situ. Ya, memang sih ketawa-ketawa, tetapi kan ternyata kontennya adalah merusak. Nah, ini saya kira kaitannya dengan mukhodimah terkait dengan filosofi saum. Nah, kemudian saya percepat ya. Yang selanjutnya yang menjadi penting juga bagi kita terkait dengan saum ini, kalau keutamaan saya kira ini sudah paham ya, keutamaan saum dan lain sebagainya ini sudah dibaca, nanti tinggal dibaca saja ya. Tetapi yang penting juga di sini adalah di kita itu ada istilah, misalkan di dalam saum itu ada istilah imsak gitu ya, ada istilah imsak. Nah, ini nanti kaitannya bagaimana dengan definisi saum ya. Definisi saum ini kan sebenarnya al-imsak secara bahasa ya. Al-imsak itu artinya apa sih? Al-imsak itu artinya menjaga. Al-imsak menjaga ya. Nah, secara bahasa bisa kita lihat dalam surat Maryam ya. Inni nadartu lirahman sauma. Di situ kan ada kata-kata saum. Tapi maksud saum di situ adalah bahwa saya bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, kata Siti Maryam, saya tidak akan berbicara. Jadi saum di situ adalah menjaga atau menahan. Al-imsak, tidak berbicara, itu secara bahasa. Tetapi yang dimaksud saum di sini adalah menjaga atau menahan dari semua yang membatalkan saum, makan, minum dan lain sebagainya. Dari mulai terbit fajar berarti subuh sampai terbenam matahari berarti maghrib. Ya, secara sejarah kan saum ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Berarti kalau tahun kedua Hijrah itu di situ terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu perang Badar. Jadi perang Badar itu pertama kali disyariatkan saum tahun kedua Hijrah. Dan nanti kita akan mendapatkan sebuah riwayat yang pernah saya sampaikan ketika pembahasan rukhsah dan azimah. Ternyata di dalam perang Badar tersebut para sahabat ada dua kelompok. Ada sahabat yang tetap mempertahankan saumnya, jadi berperang dalam keadaan saum. Ada kelompok sahabat yang posisinya adalah membatalkan saumnya, artinya tidak saum. Padahal posisinya itu adalah di bulan Ramadan, dan pertama kali disyariatkan saum Ramadan di tahun kedua Hijrah tersebut. Ya. Nah, terus ya ini saya kira untuk keutamaan saya lewat ya. Nah, yang menjadi penting juga bagi kita adalah yang biasanya juga menjadi suka rame di Indonesia gitu, penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Idul Fitri, Syawal. Ya kan? Nah, ini sering rame gitu. Padahal di dalam fikih memang sudah dijelaskan, sudah lama gitu dijelaskan bahwa yang namanya penentuan Ramadan itu sebenarnya simpel. Gitu. Kalau di dalam fikih ya, kalau terlihat hilal ya, walaupun nanti
berbeda pendapat apakah yang melihat hilal itu harus 2 orang, 3 orang atau bahkan lebih, harus kelompok orang, atau cukup misalkan diwakili oleh 1 orang. 1 orang melihat hilal misalkan, ya, kemudian lapor. Di sini kan hadisnya begitu, seperti hadis Ibnu Umar. Jadi suatu ketika sahabat melihat hilal, kemudian lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Maka kemudian Rasulullah mengumumkan, besok kita mulai puasa Ramadan maksudnya. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah cukup 1 orang atau harus minimal 2 orang sebagai syarat kesaksian ya. Secara umum di dalam Islam kan saksi itu minimal harus 2 orang. Atau cara yang kedua, di dalam hadis yang kedua, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Jadi kalau tidak kelihatan berarti sudah genapkan saja, bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Karena dalam Islam, perhitungan kalender Islam kan hanya 2, 29 atau 30. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi ada Februari itu nanti ada 28, ada 29. Atau yang lainnya 30 atau 31. Gitu. Makanya akan beda hitungannya. Ramadan kan semakin kesini semakin maju kan? Karena memang perhitungan di situ bedanya. Kalau Islam cenderung stabil. Karena Islam kalau enggak 30, 29. Kalau dalam Komariah, kalender Komariah ya, mengikuti perhitungan bulan. Tapi kalau Masehi, makanya setiap tahun ini kita cenderung maju terus. Bulan Ramadan. Ramadan sekarang berarti kemungkinan di bulan Maret. Sekarang sudah mulai masuk Ramadan, Maret. Tahun kemarin kan April, ya kan? Sekarang Maret sudah masuk nanti awal Ramadan. Ya. Nah, yang menarik, yang sering disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, adalah ini hadis Imam Tirmizi dan Imam Daruqutni, saumlah sebagaimana mereka saum dan berbukalah sebagaimana mereka berbuka. Artinya apa? Artinya bisa saja terjadi perbedaan antara kita misalkan di Indonesia dengan di Saudi awal Ramadan. Ya, misalkan di Saudi awal Ramadan Sabtu, di Indonesia bisa jadi awal Ramadan hari Ahad. Bisa jadi seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita adalah yang pertama adalah menghormati pendapat tersebut, ya, karena memang ada 2 cara, dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, dan dengan hisab. Kemudian yang kedua adalah sikap kita berarti kita berada di sebuah masyarakat. Kalau di masyarakat kita adalah hari Sabtu, maka kita ikut bersama masyarakat hari Sabtu, tempat kita tinggal. Gitu. Kalau misalkan di tempat tinggal kita hari Ahad, ya kita ikut hari Ahad. Ini berdasarkan hadis sumu kama tasumun wa aftiru kama yuftirun. Saumlah kalian sebagaimana kebanyakan atau mayoritas saum, dan berbukalah kalian sebagaimana kebanyakan mayoritas berbuka. Gitu. Ya, ini saya kira yang menjadi garis bawah terkait bagaimana penentuan awal Ramadan, khususnya ya, karena ini kaitannya dengan hajat orang banyak, itu saja. Makanya kalau di Indonesia ada mekanisme sidang isbat, ya kan, dikumpulkan oleh Kemenag dari berbagai ormas yang ada, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan ormas-ormas yang lain berkumpul dalam sebuah forum yang namanya sidang isbat. Ya, memang secara bagusnya, secara maslahatnya adalah pengumuman itu satu, supaya umat tidak bingung. Jadi mengumumkan cukup misalkan 1 pintu, misalkan dari pemerintah. Nah, kalau di Indonesia kan tidak ya, kadang ormas-ormas tertentu sudah mengumumkan duluan, insya Allah mulai saum hari Sabtu. Atau misalkan pemerintah belum mengumumkan,
ormas-ormas tertentu sudah mengumumkan insya Allah Ramadan Idul Fitri misalkan hari Senin gitu ya. Nah ini memang yang unik yang ada di Indonesia ya. Kalau di negara-negara lain sepengetahuan saya itu biasanya satu pintu. Saya waktu itikaf ya dulu masih mahasiswa, ada ketika dalam sebuah kajian ada yang bertanya, Ustaz kapan kita mulai, ketika dalam kajian Ramadan, Ustaz kapan kita Syekh, kapan kita Idul Fitri, apakah saum di bulan ini, di tahun ini 29 hari atau 30 hari. Jadi Syekhnya itu menjawab begini, secara pribadi saya sudah punya jawaban, tapi tunggu pengumuman resminya dari pemerintah. Nah ini seorang ulama atau syekh yang bijak ya. Walaupun secara pendapat pribadi dia sudah punya kecenderungan misalkan saum tahun ini 29 hari, tetapi untuk menjaga kemaslahatan umat, nah ini berbicara lagi ketika kita di materi terkait dengan fikih ikhtilaf ya. Tapi untuk menjaga kemaslahatan umat, kita tunggu saja pengumuman yang resmi dari pemerintah. Kenapa? Karena hajat umat Islam kepentingan umat Islam yang banyak, bukan hanya kelompok ormas tertentu atau golongan tertentu. Karena ini Ramadan, awal Ramadan atau awal Lebaran. Ya, misalkan ini dalam sebuah masyarakat, ini yang satu Idul Fitrinya Sabtu, yang satu Idul Fitrinya Ahad, asa kumaha gitu kan? Di masyarakat, fenomena di masyarakat kita gitu. Yang satu mah sudah ngupat gitu ya, yang satu masih saum gitu. Yang satu masih saum gitu. Kan memang terjadi di Indonesia khususnya kan terjadi seperti itu. Nah, tetapi secara kajian fikihnya sebenarnya simpel ya. Dan ini memang sudah dijelaskan di dalam buku-buku fikih ya terkait dengan ini. Dalam buku fikih hanya caranya satu saja, ketika dia melihat hilal berarti saum, atau ketika dia melihat hilal berarti besoknya adalah Idul Fitri. Tetapi ketika hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Bilangan Sya'ban sempurnakan jadi 30 hari, atau bilangan Ramadan bulan Ramadan sempurnakan menjadi 30 hari. Sesimpel itu sebenarnya dalam Islam. Gitu. Ya, cuman tadi yang menjadi tidak simpel, yang menjadi ribut karena ya tadi masing-masing dengan egonya masing-masing dan merasa paling benar. Itulah yang terjadi di masyarakat ya. Baik. Terus yang menjadi penting juga bagi kita terkait dengan fikih saum ini adalah selain tadi awal menentukan Ramadan, rukun saum ini hanya dua ya. Yang pertama adalah al-imsak minal muftirat, yang kedua adalah niat. Nah, niat ini memang ada perbedaan pendapat terkait niat Ramadan. Apakah niat Ramadan itu harus sebelum fajar, sebelum subuh ya, dan secara berjamaah atau tidak? Makanya di kalangan kita, di masyarakat kita, niat Ramadan itu dibacakan setelah tarawih di masjid-masjid. Ya kan? Yang mazhab Imam Syafi'i. Ya kan? Kita kalau misalkan ikut sholat di masjid-masjid gitu ya, itu kan niatnya dibacakan, dipimpin oleh imam. Setelah selesai tarawih biasanya bareng-bareng baca niat. Ya kan? Ya. Tapi para ulama sepakat bahwa niat itu intinya sebelum fajar, karena niat Ramadan atau niat saum wajib dengan niat saum sunnah berbeda. Gitu. Jadi kalau niat niat Ramadan itu harus malamnya itu sudah niat, atau minimal sebelum subuh, sebelum fajar kita sudah niat bahwa hari itu kita akan puasa. Itu saum wajib, berbicara niat ya. Makanya mazhab Imam Syafi'i setelah sholat tarawih bareng-bareng baca niat di masjid-masjid, ya kan? Tapi minimal dalam kajian fikih, minimal niat saum wajib itu sebelum fajar, sebelum subuh berarti sebelum subuh atau ketika sahur atau sebelum sahur. Gitu. Tapi kalau saum sunnah itu tidak masalah.
Misalkan kan kita dapatkan hadis, misalkan suatu ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah makanan di rumah hari ini?" Aisyah menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah." Maka Rasulullah saat itu menjawab, "Oke, kalau begitu saya akan saum." Berarti itu posisinya pagi-pagi ya, misalkan jam 9 gitu ya. Jam 9. Itu boleh kalau saum sunnah, kalau wajib nggak bisa. Ya, kalau saum sunnah boleh. Dan kita Senin gitu ya, hari Senin nggak ada makanan di rumah, udahlah saum aja gitu. Nah itu kalau saum sunnah boleh, silahkan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Ini kaitannya dengan niat ya di dalam saum.